Pendengar setia Suara Pagi di mana saja berada, salam sejahtera buat Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-16. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Kejadian bab 18 ayat 1 sampai dengan 10a. Mazmur bab 14 ayat 2 sampai dengan 5. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 24 sampai dengan 28. Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tema permenungan kita kali ini, ikut pola hidup Marta dan Maria. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kitab Kejadian dalam bacaan pertama memberitakan bahwa Abraham merasa sangat bahagia karena menerima tamu, mengundang 3 orang pengembara tinggal di rumahnya. Abraham memberi makan 3 tamu asing yang tidak dikenalnya. Mereka mampir di kemahnya di Mamre. Ternyata tamu itu adalah malaikat Tuhan. Ketiga tamu itu adalah utusan Allah yang mau menyampaikan kepada Abraham bahwa Allah ingat akan perjanjiannya dan akan menganugerahkan kepadanya seorang putra. Dalam bacaan kedua dikisahkan Rasul Paulus berusaha dengan sekuat tenaga menyambut dan melayani jemaat Kolose yang dipercayakan kepadanya. Paulus dengan setia meneruskan firman yang diterimanya dari Yesus kepada semua jemaat, tanpa kenal lelah, tanpa rasa takut, disertai dengan penderitaan yang hebat. Ia tetap setia memberitakan Yesus yang menjadi sumber pengharapan untuk hidup yang kekal. Dengan demikian, Paulus berusaha agar kehadiran Yesus juga dapat diterima dan dialami semua orang. Sedangkan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan berikut ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berita Injil hari ini sangat interesan. Dikisahkan bahwa Yesus singgah di sebuah rumah dan dijamu oleh pemilik rumah tangga itu. Dua bersaudara, yakni Marta dan Maria. Kedua perempuan ini mengambil peran yang berbeda-beda. Marta memilih jalan sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Dia sibuk dengan urusan dapur. Apakah sudah cukup dengan kopi, gula, teh? Apakah dalam memasak sudah ada garam atau belum? Marta sibuk mempersiapkan makanan untuk Yesus. Yesus harus dilayani dengan baik. Tapi dalam kesibukan itu, Marta mengomel dan mengeluh kepada Yesus karena tidak menyuruh Maria saudarinya ikut terlibat dalam mempersiapkan makanan. Sedangkan Maria memilih jalan yang tepat. Maria mendekati kaki Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Maria mendapat berkat Tuhan dan mengalami sukacita kehidupan. Dia bangkit dari keterpurukan, rasa sedih karena kematian saudaranya Lazarus. Maria merasa terhibur, diteguhkan meskipun situasi sangat memprihatinkan kehidupan keluarga. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita hidup dalam suatu zaman yang serba sibuk dan memaksa kita untuk sibuk terus. Namun justru di zaman yang serba sibuk inilah kita memerlukan suatu keseimbangan antara nilai rohani dan jasmani, antara aktivitas dan waktu untuk Tuhan. Yang jasmani diperhatikan, tetapi yang rohani tidak boleh diabaikan. Bekerja keras adalah simbol ketekunan dan akan menghasilkan banyak buah, banyak hal yang baik. Tidak jarang kita begitu sibuk di luar rumah sampai kita lupa akan tugas kita di dalam rumah. Mungkin kita begitu populer di luar rumah, tetapi tidak banyak berarti di rumah. Dengan demikian, kita menjadi asing
bagi orang-orang di sekitar kita. Maka tidaklah mengherankan kalau banyak anak terlantar nasibnya dan kurang mendapat perhatian karena orang tuanya lebih banyak mencurahkan perhatian pada pekerjaan atau organisasi. Kita mungkin juga pernah seperti Marta, bekerja keras siang dan malam, bekerja tanpa henti. Sedangkan Maria duduk di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Maria dipuji Yesus karena keseimbangan hidupnya. Dia menyadari bahwa tidak setiap saat bisa bertemu dengan Yesus, maka kedekatannya dengan Sang Guru dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saudara, ada sekelompok umat di paroki-paroki tidak mau datang ke gereja pada hari Minggu. Tidak ada waktu untuk duduk berdoa, beribadat, dan bersyukur. Tidak ada waktu untuk menerima Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Orang Katolik harus berbakti kepada Tuhan, datang dan menjumpai Tuhan dalam doa, dalam keheningan, dalam meditasi, dan dalam perayaan Ekaristi. Saudaraku sekalian, kita semua punya kesibukan. Semoga kita sibuk dan tekun melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari seperti Marta. Kita juga perlu mendengar dan menerima Tuhan dalam sabdanya, dalam kitab suci, dan menjumpainya dengan hati yang terbuka dalam diri sesama, seperti yang dilakukan oleh Maria. Saudara, ikut Marta berarti menyibukkan diri dengan kerja keras. Ikut Maria berarti mau dekat dengan Tuhan, mendengarkan pengajarannya, dan percaya kepadanya. Semoga kita sibuk dan tekun melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Kita juga perlu mendengarkan dan menerima Tuhan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Putra-Mu, kami telah Kau beritahu bahwa pelayanan sejati bersumberkan pengabdian kepadamu. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat menerima sabdanya dan sesama kami, serta membagi rejeki dengan mereka. Maka Engkau akan membuka pintu-Mu bagi kami, serta menerima kami dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.